Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto akan mengawal ketat percepatan sertifikasi rumah ibadah dan perjanjian dengan organisasi keagamaan. Sertifikasi rumah ibadah ini untuk mencegah timbulnya permasalahan tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengatakan pihaknya tidak ingin tanah-tanah milik organisasi keagamaan diserobot mafia tanah. Hal ini dikatakan Hadi Cahyanto saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan Persatuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia dan Persatuan Islam yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jakarta pada Selasa kemarin. Kementerian APBN terus berkomitmen dalam melakukan percepatan sertifikasi terhadap rumah-rumah ibadah dan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai organisasi keagamaan. Dan saya sampaikan kepada Pak Wamen, sebelum berakhir 2024, seluruh permasalahan tanah wakaf, tanah-tanah tempat ibadah, baik gereja, masjid, kelenteng, pura, semuanya sudah selesai. Dan apa yang saya sampaikan ini juga ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran APBN. Sehingga yakinlah bahwa permasalahan khusus tanah-tanah tempat ibadah akan segera kita selesaikan. Hadi menjelaskan dalam program sertifikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan 126 juta sertifikat dan sampai saat ini telah mensertifikasi sekitar 102,3 juta bidang tanah dan kurang 24 juta bidang tanah. Dengan adanya sertifikasi rumah ibadah dapat memiliki kepastian hukum sehingga umat bisa beribadah dengan aman dan tenang serta terhindar dari praktek-praktek mafia tanah. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. 3 institusi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan siap menyambut pemilu 2024 mendatang. Bawaslu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan kesepahaman kerja untuk pemilu mendatang. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan pola koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi baru-baru ini. 3 institut yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bawaslu, Kepolisian Daerah atau Polda dan Kejaksaan Tinggi, Kejati menyatakan siap bekerja sama dan bersinergi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu 2024 mendatang. Dalam rapat koordinasi ini, ketiga institut tersebut menyamakan kesepahaman kerja dan pola-pola baru yang akan diterapkan dalam menangani pelanggaran pemilu 2024. Diharapkan terjalin sinergitas antara 3 unsur yang berada di Bawaslu dalam rangka untuk dapat menangani berbagai tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. 3 institusi ini kita kumpulkan sekarang untuk mendapat kesepahaman terkait dengan Perbawaslu nomor 3 2023 sehingga nanti kemungkinan ada pola-pola baru yang akan diterapkan dalam memeriksa tindak pidana pelanggaran pemilu. Kami akan lebih cermat dan lebih berkoordinasi sesama dengan Bawaslu dan penyidik Polri untuk menangani pelanggaran pemilu yang akan terjadi di tahun 2024. Kami sudah membentuk tim dan sudah melakukan peningkatan SDM, yakni dari Kejaksaan Agung sudah membuat diklat tentang pemilu. 3 institusi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dituntut bekerja dengan cepat dan koordinasi yang optimal. Sebab Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu diharapkan dapat menjerat para pelanggar pidana pemilu dalam waktu relatif cepat.